Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ada seseorang yang bermaksud menjual sebidang tanah miliknya. Dengan menyebarkan maksudnya tersebut ke orang banyak perihal tanah yang akan dijual. Setelah sekian waktu ada seseorang yang ingin membeli tanah tersebut untuk dijadikan ladang. Setelah tawar-menawar harga maka disepakatilah harga untuk tanah tersebut. Setelah transaksi selesai, maka mulailah ia membuat persiapan untuk mengolah tanah tersebut. Mulailah ia mengali tanah tersebut secara merata. Ketika asik mengali tiba-tiba cangkulnya menyentuh sebuah benda yang keras. Ia menyangka benda keras itu hanyalah sebuah batu, maka diangkatlah benda tersebut. Alangkah terkejutnya ia setelah mengetahui apa benda itu gumpalan emas sebesar bola kaki. Karena orang ini mempunyai sifat warak, maka diserahkanlah emas tersebut kepada si pemilik tanah tempat ia membeli. Dan ia berkata bahwa saya membeli tanah, jadi emas ini saya serahkan kepadamu. Orang menjual tanah tersebut juga mempunyai sifat warak dalam dirinya dan berkata, saya telah menjual tanah itu kepadamu, berarti apa yang ada di dalamnya berarti milikmu. Karena keduanya bersikukuh dengan pendiriannya, karena ima keduanya, melaporlah mereka kepada wali hakim untuk menyelesaikan persoalan ini. Berikut kelanjutan ceritanya. Menjual tanah punya pula sifat warak. Hati-hati apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai ke baju ke badan istri, suami, keluarga rumah. Dari itu lupa apa sih penjual tanah. Ni aku membeli tanah, yo full ke saldonya. Nanti jadi di dalam abu satu-satu. Abu bukan tahu nenek moyang tenda. Karena abu ragu syak, aku abu dah satu. Ragu itu ke syak itu 50%. Kalau menduga zat 75, 50 zat. Kalau katanya itu rasa yakin. Kamu syak dalam hal itu. Ragu. Tak berani aku membawa barang, ambil barang yang nilainya syak 50 terus subhan. Raguan gue. Ambil ada pak balik. Surat tanah ke dia pak. Tapi apa punya? Kalau ada bercerita 7 lapis kata 7 lapis ke bapak punya. Kalau tak, kata si pembeli, aku merasa sudah berhak sebab agak lain rononya. Kok jalan lo akan karun kok apa nampak bantu dan memang ada tanda-tanda orang punya dan sebelumnya ikut ada tanda. Apakah kau barang terpendam barang baku dah jalan bas itulah lah. Dan si pembeli ikut dah ambil hak. Dan si penjual batu itu pula abu nak merasa berhak leh. Pendek kata kalau sore tapi ibu dia pak abu nak sakta leh apa yang dalam tanah tu. Nak bagi dua Ustaz. Nak bagi dua saja. Dah, yang merasa ragu dua pak. Basi tangka lah basi langa, tidak silang. Basi tangka juga aku argumen. Amu indah, ini indah. Nyo kalau mau apa, namanya ingin memiliki pak. Kalau ingin bagi dua, ya berarti itu apa boleh. Orang-orang pun tak nyo memiliki pak. Setiap orang ragu tidak mau memiliki. Basi tulak bahagia tidak. Akhirnya setelah bertangka, nah dah berarti itu dia kecek sepakat dulu. Apa caranya? Kita baiklah ke hakim, ke pengadilan. Jadi ke pengadilan. Jadi ketika itu di dalam syarahan hadis di situ salah satu menyatakan hakimnya itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Ada yang berkata pendapat bahwa itu adalah hakimnya Zulkarnain. Jadi ada dua pendapat. Ada hakimnya Nabi Daud alaihissalam, ada yang menyatakan Zulkarnain. Itu dalam syarahan.
Datanglah orangku berdua, pergi masuk ke mahkamah syariah. Kalau kini mahkamah syariah ya, pengadilan agama atau pengadilan negeri. Dibawa barang go. Setelah bertemu di pengadilan, tentu ditanya oleh hakim, apa kabar bapak kemarin? Baik tuan hakim. Berceritalah surat. Kamu dulu menjual tanah. Alhamdulillah tanah itu laku. Dibalilah dia Pak. Setelah dibeli Pak, tiba terima, piti yang terima surat dipacik. Dalam aturan fikih muamalah itu lah luzum dan nafas. Lah berhak kami mengelola, memiliki dan mengolahnya. Tapi Pak Hakim, apa yang membaliku mendapat sebingkah ame? Sebingkah ame. Abu kecil pembeli. Abu merasa tidak punya hak, Abu menginginkan tanahnya. Abu kalau prinsip kalau ragu tidak hanya satu-satu atau pemilik. Makanya bagian ke pembeli. Abu pakai kecil pembeli. Sepanjang lah timpang terima tanah tujuan bagi, Abu tidak merasa berhak mengatur apa yang ada di dalam. Sama-sama ragu karena ada sifat warak. Obat itu loh Pak ya. Jadi apa nama terima? Kata hakim lo kasih pembeli. Tidak. Ambo ragu. Jadi apa? Bah. Ambo si penjual tidak ragu. Apa sebab? Ambo lah menjual. Ketika itu berpikirlah hakim gue. Kira-kira kalau kita yang jadi hakim, tadi lalu kita coba kita menjadi penjual. Beda-beda pendapat. Oh yuk kita terima. Tadi lah katakan kalau sebagai pembeli awak punya tuh banyak kita pendapat. Kini dibalik apa ya? Kalau kita jadi hakim maka bagi dua. Hakim tidak ada berpikir aiko harta negara saja kan? Tidak ada berpikir hakim. Sebab harta tanah privat pribadi. Ada sertifikat hakim. Iya, privat punya. Privat punya lah bersertifikat. Jadi maka tidak ada seketik pun pengana hakim pemerintah ketika itu. Aku lumayan pun itu apa salah kita olah tu. Oh iya Pak, kalau tidak ada nomor hak memang negara punya juga. Ada pun mana itu? Kan bisa-bisa sebab kalau kita pemerintah kita hakim. Bisa saja. Kalau kita seolah-olah ya. Tapi ketika itu apa ibu? Apa yang terjadi? Setelah berpikir-pikir hakim tanya, dia Pak menerima? Tidak. Pak pembeli dijual? Tidak. Apa itu dah? Apakah mari pai menyelesaikan masalah dan percaya ke pengadilan? Ya. Apapun nanti keputusan kebijakan ditetapkan oleh hakim, apa terima kedua-duanya? Kami sepakat terima. Asalkan itu putusan pengadilan, hukum pengadilan, yarfa'ul khilaf. Semua kebijakan ketetapan keputusan hakim itu nanti mengangkat, menghapus semua khilafiyah pertengkaran ketika itu. Itu prinsip kami bawa ke pengadilan. Kami nak kami cikar yang pula hasil pengadilan. Hukum hakim yarfa'ul khilaf. Kebijakan ketetapan hukum hakim itu
menghapuskan, menghilangkan semua pertikaian sengketa. Baiklah, kini aku bertanya kapak yang pembeli. Apa ada? Aduh, Pak Kim, apa nak Pak? Anak ambo produksi. Oh, produksi. Ditanya dulu kan si penjual. Pak, anak Pak? Aduh. Hai, apa nak laki-laki? Pak penjual apa nak berisi? Kalau berapa uang? Lagadi, agak apa pembeli bahal berapa uangnya? Kalau bujang pakai. Bawa pak pembeli apa lah nikah? Alu dapat jodoh lah, serang cari-cari. Kau lahir sekufu sekafah yang sepadan. Dapat penjual anak apa nak bujang tu lah nikah lah bini ya. Alu lepas Kim. Tadi sepakai menerima keputusan nombor. Ya. Kini lado kerajaan apa laki-laki. Alu le. Kalau bersuruh nikah lima, jualnya ke biaya orang. Kejual le. Nafkah lah. Oh. Ini payah pakai barale payah organ mah organ gini ya. Kalau lain menyambung nanti konsentrasi itu malu dulu organ. Kamu sengaja baca organ payah gini pakai mahar saya agak gadangnya gini mahar kalau di Timur Tengah tak serem takah awak tu. Awak payah-payah nggak ada naga dia, lapis pakai lah salat. Memang sebenarnya kan nilai. Seperangkat alat salat itu kan simbol agama di situ. Ada sajadah, ada mukena, ada cukiyo Al-Quran. Sebenarnya kan nilai itu mengharapkan pemberian dari suami ke istri memang dipakai digunakan menjadi bagam oleh istri. Kan itu harapan. Cuma kadang-kadang anak lasuahnya itu acok nampak nih bang. Orang akan dikuat, dia akan nikah. Lupa pak, mamar, apa lupa pak? Ambil cari kadela. Kan gini kan malah dipakai-pakai. Kadang orang ngabui lo kerajaan plastiknya. Tungkuinya tuh pakai memang mengabui. Wah, seperangkat salah. Apa salah kok balik gambe? Atau seperangkat alat berat kebaya? Aduh, dah seperangkat alat dapur tunai. Bu, kalau dia lagi sama seperangkat alat berat atau seperangkat alat dapur le, sesuai? Dah sesuai lah. Banyak seperangkat alat dapur. Ada kompor, ada magicnya, ada guide-nya. Apa boleh? Anu ikut seperangkat salat mana orang putih ya. Jadi pakai ayahnya nak bekerja penghasilan lalu tak tahu untuk kemahar ayah. Kalau kedua-duanya layak dengan keputusan Allah, kini baitulah Amerika kita jadikan mahar. Sebagian menjadi mahar, sebagian untuk tapai barale masing-masing, dan sebagian lain dijadikan untuk bekal hidup orang kedua. Lain cocok resonnya kira-kira kita pernikahan apa nomor dua modalnya Amerika, ambil mahar dari Amerika, ambil mahar untuk kehidupan barale masing-masing di dua belah pihak, ambil pula mahar untuk bekal hidup orang kerajaan supaya bisa ada penghasilan tetap. Barasanya kalau lagi Pak Hakim menyampaikan itu, kami yakin Pak Hakim kurang bijak.
Dan kami meyakini apa keputusan hakim kami akan terima boleh-boleh penuh. Cocok? Cocok. Lah, nikah kalau orang berdua tu. Dipanggil lah nombor dua tu, orang tu tak tahu suruh sama nikah. Tapi dia karunia ku anak nan soleh-solehah, patuh dipercaya ke orang tuanya. Laku patuh percaya ke orang tua, aku tak pernah pacaran tu. Masobok sendak tu. Tahu orang langsung si percaya ke ayahnya. Kenapa bisa percaya anak bujang nak gadis tu? Karena nyo tahu mana nasib ayahnya. Apa tu ayah itu warak? Dibuktikan dengan kasus Iko. Jadi ketika kita penampakan integritas, bahasa ini integritasnya. Apalah bahasa yang pasnya? Nampak ke contoh teladan kita orang tua kanak, apa keputusan kebijakan insya Allah diikuti. Kalau nampak contoh sudah nampak di dia dan anak. Itu anak yang soleh dan solehah. Tapi ketika kita tidak ada nampak integritas, anak soleh-soleh itu ragu. Lah iya kok percaya. Ancuk mana wampuk contoh. Yo main togel yo kadang-kadang main chip. Percaya kaya. Tapi nak anak gadis nak bujang kok percaya benar kaya. Apa saja yang sekadang sebingkah itu tidak boleh menerima. Merasuk percaya, merasuk bangga ayah. Akhirnya jadinya. Kalau itu kata ayah, abu betul ya. Anak bujang betul itulah. Kalau ayah bapak ngecek itu jadilah abu betul ya. Menikahlah orang pun. Maka dapatlah keturunan soleh-solehah. Maka dalam surat An-Nur Muqaddimah tadi ayat 26 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil khabisin. Perempuan jelek itu cocok dan sekafa'ah sepadan sebananya lil khabisin dengan laki-laki yang jelek pula. Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang tidak elok perangai sebenarnya cocok pada jumlah perusi yang tidak cocok perangai elok, tidak elok. Wat thayyibatu lit thayyibin. Perusi nan elok ulah lakunya sanang mata mencadian. Kalau nyoba jalan sampai terbija indah mati alu tata ruang indah batal bahar itulah sampiannya pepatah orang tua membuat menerima itu tingginya pemahaman marifatnya orang tua ketika membuat kalimat-kalimat wa thayyibatu lit thayyibin. Padusi dan elok-elok laku naraca-raca tu sabananya lit-thayyibin cocok untuk pada laki-laki dan elok perangai. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Dan laki-laki yang elok-elok, yang saulah-saulah itu memang cocok sepadan lit-thayyibat bagi yang perempuan yang elok. Maka pada prinsip dasarnya yang elok insyaallah betul tersebut dan elok. Yang jahil tersebut dan jahil. Itu prinsip dasar. Illa ma qadarallah, kecuali kok ada terjadi di luar itu takdir Allah. Pak itu ada takdir Allah waktu itu. Mencari itu. Ada tak masuk ke pengunjangan dengan orang yang tak sepadan. Takdir Allah itu mencari ada tak orang yang ikhlas menerima takdir. Takdir orang keponya dia apa? Takdir orang ibuhnya dia apa? Ada cocok tu doh. Aku tu mencari jodoh terkait itu. Nyo dah tahu takdir itu adalah menguji awak tu.
takdir itu bukan hanya untuk menilai siapa yang menerima takdir, tapi takdir mempunyai nilai mencari siapa yang mencari itu lebih pandai mencari. Rupanya mencari takdir orang hanya untuk mencaci supaya serapah ya. Jadi tu orang gaya tidak pandai cari jodoh. Inilah karena sebagainya. Tidak pandai mencari takdir. Maka ketika prinsip dasar itu laki-laki yang cocok dalam kondisi laki yang elok, laki-laki yang jadi cocok jo, laki-laki yang jadi bersih jadi kecuali takdir yang lain, maka itu adalah mencari apa amalan kita yang di luar menerima takdir. Bukan kalau bagi menerima takdir mungkin yang akan dicari sabar. Ada juga yang tidak cocok, aduh, tapi itu adalah takdir. Apakah itu jodoh? Jodoh, kata ulama, kalau ini sampai meninggal bersama bahagia, itulah jodoh. Tapi kalau ada yang jodoh meninggal kepada bersitangka serangga sampai cerai, maka itu sebenarnya tidak jodoh. Hanya jodoh pernikahan, tapi tidak jodoh sampai ke akhirat. Tidak sampai ke pasangan ke akhirat. Jodoh sejati kata ulama adalah sampai pisah tembilang tanah bersama-sama ke surga. Kalau ini berpisah, berarti jodohnya terbaik nanti adalah bidadari di surga. Kalau tidak sempatnya mencari hati dan meninggal bersama-sama, tak pisahnya. Maka Bapak Ibu, apa kira-kira yang mungkin dapat kita petik kisah itu? Bahwa sifat wara adalah salah satu dari sekian banyak sifat terpuji. Kalau wara itu sifat kawannya adalah zuhud. Apa zuhud? Merasa indah, akut, serakah terhadap dunia. Dunia penting. Untuk apa? Menunjang awak itu ibadah. Tapi kalaulah aku dunia untuk membuang-buang dan tidak bermanfaat sehingga mubazir dan hanya menjadi harta warisan, sementara harta warisan ahli waris alun tantu pulau pandai menggunakan harta warisan, itu kawat juga maru kan ini. Eloklah asidakah kan ketimbang jadi bahan warisan tapi tidak bisa ahli waris menggunakan dengan elok. Itu yang zuhud. Maksudnya tidak ada merasa, tidak ada akut, nyo pakai siapa gunanya saja. Inyo minta mengambil seperlunya saja. Maka zuhud dan wara itu biasa sehirianan. Ibarat dua sayap. Kalau orang tua wara, yakinlah dia zuhud. Yang zuhud mestinya ada rasa wara. Masih banyak sifat yang lain. Sifat-sifat indah nio nyuria, indah nio nyusumah, yaitu ikhlas, indah nio takabur, indah nio ujub. Itulah sifat-sifat terpuji kalau indah nionya itu. Itu yang pertama. Wara adalah penting untuk membentengi awak supaya tidak terjerumus ke neraka. Yang kedua, mari kita lihat bahwa bijaksana itu harus melihat kepada menyeluruh, tidak secara parsial satu-satu. Mungkin itu saja Bapak Ibu karena harus sudah azan. Ternyata Ustaz, Ya. mengenai yang mendapat ini tadi lah, nanti kalau di orang awam lebih rasul pikirannya, Ya. yang lihatnya, kegunaannya, sehingga mengurangi kayak amalannya nanti atau berasul nanti barang kita itu. Nah, ketika harta itu secara fikih Pak tanya secara fikih ya. Tadi kajian kita itu secara aturan tasawuf. Secara fikih, ketika barang itu lah punya Pak, tanah itu lah Pak, apa yang dia Pak, secara fikih kata ulama mazhab boleh. Ya. Jadi yakin lah. Makanya ada atau namanya atau
zakat harta rikas. Coba barang harta karun. Lu temuan itu lo tahu. Ini bersobot piti 10 juta di tapi musaji berdua musaji itu lo tahu. Temuan. Iko rikas harta terpendak. Di fikih ada kajiannya harta rikas. Para zakat harta rikas. Dikeluar. Kalau lah ada fikih menentukan ulama mazhab harta rikas 2,5, nanti di fikih boleh. Iko memunculkan bahas sikap orang. Itu kaji. Jadi apa nanti dapat tanah gak saitar, gak gali-gali juga. Bukan itu, kalau dengan kaji, ada pejo, rupanya minyak. Kalau ada minyak tuh vital. Insya Allah tahu. Karena apa fikih kan dibahas. Jadi itu saja Bapak Ibu. Kalau benar itu murni dari hidayah dari Allah. Kalau salah khilaf keliru itu dari aku dan bisikan waswas setan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.